مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Pagi hari di Riyadh dimulai dengan suara adzan yang membangunkan Kanaya dari tidurnya di asrama sederhana yang disediakan oleh majikannya, di mana ia memulai hari dengan sholat subuh sambil membaca Al-Quran dengan khusyuk. Setelah sholat, Kanaya menyiapkan sarapan bagi keluarga majikannya dengan penuh ketelitian, memastikan setiap hidangan sesuai dengan selera dan kebutuhan mereka, sambil tetap menjaga waktu ibadahnya. Sebelum memulai pekerjaan sehari-hari, Kanaya selalu membaca doa sebelum berangkat ke dapur, memohon perlindungan dan keberkahan dari Allah dalam setiap aktivitasnya. Di tempat kerja, ia dikenal sebagai pekerja yang rajin dan teliti, selalu memastikan rumah tetap bersih dan tertata rapi, serta memenuhi setiap permintaan majikannya dengan senyuman. Di sela-sela pekerjaan, Kanaya menyempatkan diri untuk membaca buku-buku agama, menambah pengetahuannya tentang Islam dan memperkuat keimanannya di tengah lingkungan yang asing. Setiap siang, Kanaya meluangkan waktu untuk sholat zuhur bersama majikannya, menjalin hubungan yang harmonis meski terkadang ada perbedaan pendapat dalam hal-hal kecil. Setelah sholat, ia kembali bekerja dengan semangat, mengurus cucian, memasak, dan menjaga anak-anak majikannya, sambil selalu menjaga adab dan etika sebagai seorang muslimah. Pada sore hari, Kanaya menyiapkan hidangan berbuka puasa jika sedang bulan Ramadan, memastikan semua anggota keluarga siap untuk berbuka dengan penuh syukur. Malam hari, setelah menyelesaikan semua tugas rumah, Kanaya kembali melaksanakan sholat Isya dan melakukan tilawah Al-Quran sebelum beristirahat, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah. Meskipun jauh dari keluarga, Kanaya selalu mengingat mereka dalam doa-doanya, berharap agar segala perjuangannya di tanah rantau mendapatkan ridho Allah dan kelancaran rezeki. Setelah beberapa bulan bekerja di Riyadh, Kanaya mulai merasakan ketidaknyamanan ketika majikannya sering memberikan tatapan yang berbeda, membuatnya merasa diawasi secara intens dan menimbulkan rasa was-was. Suatu malam, saat sedang membersihkan kamar, Kanaya mendengar bisikan dari pelayan lain yang membicarakan skandal yang pernah terjadi di rumah itu, membuatnya semakin curiga terhadap situasi di sekitarnya. Dalam percakapan tersebut, pelayan lain menyebutkan bahwa pekerja sebelumnya tiba-tiba menghilang setelah menolak ajakan tidak senonoh dari majikan, menambah kekhawatiran Kanaya akan keselamatannya sendiri. Kanaya pun mulai mengumpulkan informasi secara diam-diam, mencoba mencari tahu apakah ada pola tertentu dalam kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah tersebut. Ia menemukan beberapa catatan kecil yang ditinggalkan oleh pekerja sebelumnya, yang tampaknya berisi peringatan tentang niat buruk majikan terhadap siapa saja yang menolak permintaannya. Merasa terancam, Kanaya berusaha meningkatkan ibadahnya, memperbanyak doa dan membaca Al-Quran agar diberikan kekuatan dan perlindungan dari Allah dalam menghadapi situasi yang semakin menegangkan. Namun, kehadirannya yang semakin waspada dan hati-hati justru membuat majikannya merasa terancam, yang kemudian mulai mencari cara untuk menjebaknya agar tetap memegang kendali. Pada suatu hari, saat sedang memasak, majikan tiba-tiba menuduh Kanaya tidak memasak dengan benar, padahal sebenarnya ia telah melakukannya dengan sempurna, menandakan adanya niat jahat di balik tuduhan tersebut. Kanaya mencoba untuk tetap tenang dan menjaga profesionalisme, namun ketegangan di antara mereka semakin meningkat, membuat suasana rumah menjadi semakin tidak nyaman dan penuh tekanan. Tanpa disadari, konflik ini mulai menarik perhatian anggota keluarga lain dan tetangga, yang mulai menyadari adanya masalah serius di balik penampilan luar yang harmonis. Pada suatu pagi yang cerah, istri majikan tiba-tiba menuduh Kanaya mencuri sebuah perhiasan mahal yang baru saja hilang dari kamar mereka, padahal Kanaya tidak pernah berada di sana saat kejadian tersebut. Meskipun Kanaya dengan tegas menyangkal tuduhan tersebut, namun bukti-bukti yang dihadirkan seolah-olah mengarah padanya, termasuk sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian.
Kanaya merasa bingung dan terkejut dengan tuduhan yang datang tiba-tiba, sementara majikannya yang selalu baik hati kini berubah menjadi sangat kaku dan tidak percaya lagi padanya. Dalam pengadilan syariah yang diadakan secara cepat, Kanaya tidak diberi kesempatan untuk membela diri atau menyampaikan pembelaannya secara lengkap, membuatnya merasa terjebak dalam situasi yang tidak adil. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak majikan, yang sebenarnya adalah orang-orang yang setia mendukung majikan, memberikan kesaksian palsu yang semakin memperkuat tuduhan terhadap Kanaya. Meskipun Kanaya telah menunjukkan sikap yang baik dan ibadah yang konsisten, semua usaha tersebut seakan tidak berarti di mata pengadilan yang dipenuhi oleh prasangka dan ketidakadilan. Putusan pengadilan dijatuhkan dengan cepat tanpa pertimbangan yang matang, menetapkan hukuman rajam untuk Kanaya atas tuduhan pencurian dan tindakan amoral yang dianggapnya telah dilakukan. Kanaya merasa hancur dan tidak berdaya. Sementara keluarganya di Indonesia mulai menyadari bahwa adiknya menghadapi masalah serius di tanah rantau tanpa dapat membantunya secara langsung. Di tengah ketidakpastian dan keputusasaan, Kanaya tetap berpegang pada iman dan terus memohon pertolongan Allah, berharap ada keajaiban yang dapat membebaskannya dari kesulitan ini. Namun, suasana semakin tegang ketika persiapan untuk hukuman rajam pun segera dilakukan, menandakan bahwa takdir Kanaya kini berada di ujung tanduk yang sangat berbahaya. Setelah melihat perubahan sikap majikannya yang tiba-tiba menuduh Kanaya mulai menyadari bahwa mungkin ada motif tersembunyi di balik tuduhan tersebut, yang mungkin berkaitan dengan permintaannya untuk menolak ajakan tidak senonoh. Ia pun melakukan penyelidikan diam-diam dan menemukan bukti bahwa majikannya sengaja merekayasa kasus pencurian ini, untuk melindungi reputasinya sendiri dari tuduhan pelecehan yang mungkin muncul jika Kanaya berhasil melawan. Dalam pencariannya, Kanaya menemukan bahwa perhiasan yang diduga dicurinya sebenarnya adalah hadiah dari seorang kerabat majikannya yang kini telah hilang secara misterius. Hal ini menunjukkan bahwa majikannya mungkin memiliki niat untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih besar, dan Kanaya menjadi pion yang tidak disengaja dalam rencana jahat tersebut. Ketika Kanaya mencoba untuk mengungkap kebenaran, majikannya semakin menekan dan mengancamnya, membuatnya merasa semakin terisolasi dan tidak memiliki jalan keluar. Sementara itu, majikannya juga mulai menyebarkan rumor negatif tentang Kanaya di antara para pekerja lain, memperkuat citra negatifnya di mata masyarakat setempat. Kanaya merasa bahwa semua upayanya untuk menjaga integritas dan keimanannya kini justru membuatnya menjadi sasaran empuk bagi tindakan balas dendam dari majikannya. Dalam upaya terakhir untuk membuktikan ketidakbersalahannya, Kanaya mencoba mengumpulkan saksi dan bukti yang dapat menunjukkan bahwa tuduhan tersebut hanyalah hasil rekayasa belaka. Namun, majikannya telah memanipulasi semua bukti dan saksi untuk memastikan bahwa Kanaya tetap dianggap bersalah tanpa ada peluang untuk membela diri. Dengan setiap langkah yang diambil Kanaya untuk membersihkan namanya, ia semakin terjerumus ke dalam perangkap yang dibuat oleh majikannya, membuat situasinya semakin tanpa harapan. Di hadapan pengadilan syariah yang penuh dengan pengaruh dan kekuasaan, Kanaya dipanggil untuk memberikan kesaksiannya namun tidak diberikan kesempatan yang adil untuk membela diri, membuatnya merasa terjebak dalam sistem yang tidak berpihak padanya. Hakim yang memimpin sidang tampak tidak netral dan dipengaruhi oleh tekanan dari keluarga majikan, yang telah menyewa pengacara terbaik untuk memastikan putusan berjalan sesuai keinginan mereka. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak majikan, yang sebelumnya merupakan pelayan setia, memberikan kesaksian palsu yang menyiratkan bahwa Kanaya adalah pelaku kejahatan, tanpa ada bukti nyata yang mendukung klaim tersebut. Meskipun Kanaya dengan tegas menyangkal semua tuduhan dan memberikan alibi yang kuat, pengadilan tetap mengabaikan pembelaannya dan lebih fokus pada asumsi negatif yang telah dibentuk sebelumnya. Dalam suasana yang penuh tekanan, majikan bahkan menyarankan agar Kanaya menerima hukuman dengan tenang sebagai bentuk penebusan dosa, meskipun Kanaya yakin bahwa ia tidak bersalah. Pengadilan pun menjatuhkan putusan hukuman rajam tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam, mengabaikan hak Kanaya untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya. Rasa frustrasi dan keputusasaan mulai menyelimuti Kanaya, sementara keluarganya di Indonesia merasa tidak berdaya karena keterbatasan akses dan informasi mengenai situasi yang dihadapinya. Di tengah-tengah persidangan, beberapa warga yang hadir mulai merasakan ada yang tidak beres dengan kasus ini, namun takut untuk berbicara karena tekanan dan ancaman dari pihak majikan. Kanaya tetap tegar dan terus berdoa, berharap bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dan membela dirinya dari fitnah yang menimpanya.
Meskipun merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya memberikan keadilan, Kanaya tetap berpegang pada prinsip dan keimanannya, menantikan kesempatan untuk membuktikan kebenarannya. Pada hari yang telah ditentukan untuk hukuman rajam, seluruh keluarga majikan dan warga setempat berkumpul di tempat pengadilan, menantikan eksekusi yang telah dijatuhkan dengan penuh tekanan dan emosi. Saat batu-batu besar mulai dilemparkan ke tubuh Kanaya, keheningan menyelimuti kerumunan. Namun tiba-tiba batu-batu tersebut memantul tanpa mengenai tubuh Kanaya, bahkan melukai beberapa algojo yang melakukan hukuman. Kejadian tersebut membuat seluruh penonton tercengang dan bingung, tidak dapat memahami bagaimana batu-batu itu bisa melompat tanpa menyentuh Kanaya, menimbulkan kehebohan di antara mereka. Beberapa penonton mulai berbisik bahwa ini adalah tanda dari ilmu rawa rontek. Sebuah ilmu gaib yang dipercaya dapat melindungi orang yang tidak bersalah dari hukuman yang tidak adil. Di tengah kekacauan, Kanaya tetap tenang dan terus berdoa, meyakini bahwa Allah telah melindunginya dari fitnah dan mencoba untuk tetap teguh dalam keimanannya. Para algojo yang terluka mulai merasa takut dan ragu akan keabsahan hukuman yang dijatuhkan, sementara kerumunan semakin tidak tenang dan mulai mempertanyakan keadilan pengadilan. Majikan yang sebelumnya begitu yakin dengan tuduhannya kini mulai meragukan keputusannya sendiri, melihat bahwa hukuman pertama tidak berjalan sesuai rencana. Dalam kekacauan tersebut, beberapa warga mencoba untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, mencari jawaban atas misteri batu-batu yang tidak menghantam Kanaya seperti yang seharusnya. Kanaya memanfaatkan momen ini untuk tetap tenang dan berharap bahwa Allah akan memberikan petunjuk dan bantuan dalam menghadapi situasi yang semakin sulit. Meskipun hukuman pertama gagal, situasi semakin membingungkan dan menegangkan, menandakan bahwa konflik ini belum berakhir dan masih banyak hal yang harus diungkap. Meskipun hukuman pertama gagal dan menimbulkan keraguan di antara para penonton, pengadilan tetap memutuskan untuk meningkatkan intensitas hukuman dengan menggunakan batu yang lebih besar dan algojo tambahan. Kanaya kembali dibawa ke tempat eksekusi, kali ini dengan pengawasan yang lebih ketat dan peralatan yang lebih berat, menunjukkan bahwa pihak pengadilan semakin yakin akan kesalahannya. Saat hukuman kedua dimulai, para algojo yang ditugaskan tampak lebih bertekad dan menggunakan batu-batu yang lebih besar dengan harapan dapat menurunkan Kanaya kali ini. Namun, sekali lagi batu-batu tersebut hancur berantakan dan melukai lebih banyak orang di sekitarnya, termasuk beberapa penonton yang mencoba untuk menghentikan hukuman dengan berteriak. Kerumunan menjadi semakin panik dan marah, merasa bahwa ada kekuatan supranatural yang melindungi Kanaya dari hukuman yang tidak adil tersebut. Beberapa warga mulai menyebarkan desas-desus bahwa ini adalah bukti nyata adanya ilmu rawa rontek yang digunakan untuk melindungi Kanaya, membuat ketakutan dan kekaguman di antara mereka. Majikan yang semakin tertekan mulai merasa terpojok, tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi yang semakin kacau dan tak terduga ini. Di tengah kekacauan, beberapa anggota keluarga majikan mulai mempertanyakan keputusan mereka sendiri, menyadari bahwa mereka mungkin telah melakukan kesalahan besar dengan menuduh Kanaya tanpa bukti yang jelas. Kanaya tetap tenang dan terus berdoa, meskipun tubuhnya kini terluka akibat batu-batu yang jatuh secara tidak sengaja, meyakini bahwa Allah akan memberikan keadilan yang sejati. Hukuman kedua yang gagal semakin memperkuat keyakinan para penonton bahwa Kanaya adalah korban fitnah yang dilindungi oleh kekuatan ilahi, membuat situasi menjadi semakin kompleks dan penuh intrik. Setelah 2 kali gagal dalam melaksanakan hukuman rajam, kerumunan penonton yang awalnya terpaku mulai berubah menjadi marah dan merasa bahwa keadilan belum tercapai, mendesak hakim untuk mencari kebenaran yang sebenarnya. Beberapa warga yang hadir mulai berteriak meminta agar pengadilan menghentikan hukuman dan memberikan kesempatan kepada Kanaya untuk membela diri, menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan yang diambil. Dalam keributan tersebut, beberapa orang mulai berbicara tentang kemungkinan adanya ilmu hitam atau sihir yang digunakan untuk melindungi Kanaya, memperkuat spekulasi bahwa ada kekuatan lain yang terlibat dalam kasus ini. Majelis hakim yang tertekan mencoba untuk menenangkan kerumunan. Namun ketegangan sudah terlalu tinggi dan suara-suara ketidakpuasan mulai menguasai suasana. Kanaya, meskipun terluka dan lelah, tetap tegar dan terus berdoa, meyakini bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari konflik yang penuh intrik ini. Di tengah kerumunan yang semakin tidak terkendali, beberapa warga mulai mengorganisir diri untuk melakukan penyelidikan independen, mencoba mencari bukti yang dapat membuktikan ketidakbersalahan Kanaya.
Beberapa orang yang awalnya mendukung majikan kini mulai meragukan tuduhan tersebut, melihat bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan keadilan yang seharusnya. Kerusuhan kecil pun terjadi ketika sebagian penonton mencoba untuk mempengaruhi pengadilan agar menggelar sidang ulang, menuntut agar kasus ini diselidiki lebih lanjut dengan cara yang adil dan objektif. Di tengah kekacauan, Kanaya tetap berada di tempatnya, dikelilingi oleh beberapa pekerja lain yang mencoba untuk menenangkannya dan memberikan dukungan moral dalam menghadapi situasi yang sulit. Situasi semakin memanas ketika beberapa anggota komunitas lokal mulai mempertanyakan kredibilitas pengadilan, dan apakah hukum telah dijalankan dengan adil sesuai prinsip-prinsip Islam yang seharusnya menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Di tengah kerusuhan dan ketidakadilan yang terjadi, seorang bijak dari Indonesia yang tinggal di Riyadh, Ustaz Harun, mendengar tentang kasus Kanaya dan memutuskan untuk turun tangan sebagai penengah dalam upaya mencari keadilan. Ustaz Harun mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membuka kembali kasus Kanaya dan memberikan kesempatan bagi Kanaya untuk menyampaikan pembelaannya secara lengkap dan adil. Namun, pengadilan yang dipengaruhi oleh tekanan dari majikan menolak mentah-mentah intervensi Ustaz Harun, dengan alasan bahwa keputusan sudah final dan tidak ada ruang untuk perubahan. Merasa tidak diindahkan, Ustaz Harun mulai mengorganisir komunitas muslim di Riyadh untuk memberikan dukungan moral dan spiritual kepada Kanaya, serta menggalang bantuan hukum dari Kedutaan Besar Indonesia. Sementara itu, Ustaz Harun juga mulai menyelidiki lebih dalam tentang latar belakang majikan dan menemukan indikasi bahwa majikan tersebut memiliki sejarah fitnah dan manipulasi terhadap pekerja asing sebelumnya. Dengan bukti-bukti yang semakin menguat, Ustaz Harun berusaha untuk membuktikan bahwa Kanaya adalah korban fitnah dan bahwa majikannya telah melakukan kejahatan serius yang harus diadili sesuai dengan hukum Islam yang adil. Meskipun upayanya mendapat penolakan dari pengadilan, Ustaz Harun tidak menyerah dan terus mencari cara lain untuk membela Kanaya, termasuk menghubungi tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang berpengaruh di Riyadh. Di tengah perjuangannya, Ustaz Harun juga mengajak Kanaya untuk tetap kuat dan beriman, meyakinkan bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan jalan keluar dari ujian yang sedang dihadapinya. Keberadaan Ustaz Harun menjadi sumber harapan bagi Kanaya dan komunitas muslim di Riyadh, yang mulai menyadari bahwa keadilan yang sebenarnya masih dapat dicapai melalui usaha bersama dan doa. Namun, meskipun Ustaz Harun telah melakukan segala upaya untuk menengahi, majikan Kanaya tetap teguh pada keputusannya untuk mempertahankan tuduhan tersebut, menandakan bahwa konflik ini masih jauh dari selesai dan penuh dengan rintangan yang harus dihadapi. Dengan kegagalan hukuman kedua yang hanya menambah kekacauan, pengadilan syariah memutuskan untuk melakukan hukuman ketiga yang lebih berat, menggunakan algojo terbaik dan batu-batu yang lebih besar dari sebelumnya. Suasana menjadi sangat tegang saat para algojo mempersiapkan diri untuk melaksanakan hukuman, dengan mayoritas warga yang hadir merasa cemas namun juga penasaran akan hasilnya. Saat eksekusi dimulai, para algojo yang terlatih mencoba melemparkan batu-batu besar ke tubuh Kanaya dengan kekuatan penuh, berharap kali ini hukuman akan berjalan sesuai rencana. Namun, sekali lagi batu-batu tersebut hancur dan melukai para algojo utama serta penonton di sekitarnya, menciptakan kekacauan yang lebih besar dan membuat semua orang terkejut dengan keajaiban yang terjadi. Kerusuhan pun semakin memuncak ketika penonton yang terluka mulai berteriak dan menuntut agar pengadilan segera menghentikan hukuman, menyalahkan hakim dan algojo atas kegagalan yang terjadi. Di tengah kekacauan, penonton mulai mengungkapkan keyakinan mereka bahwa Allah telah membela Kanaya dan menunjukkan siapa yang sebenarnya bersalah dalam kasus ini, memperkuat kepercayaan mereka akan keadilan ilahi. Pengadilan pun tidak dapat lagi mengendalikan situasi, karena semakin banyak penonton yang marah dan mulai mendesak agar kasus ini dibuka kembali untuk mencari kebenaran yang sebenarnya. Raja Arab Saudi yang mendengar tentang kerusuhan tersebut segera mengambil tindakan, mengirim utusan untuk menyelidiki kasus Kanaya dan memastikan bahwa keadilan yang sejati dapat ditegakkan. Sementara itu, Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh juga mulai bergerak, mengirimkan tim hukum dan dukungan untuk membantu Kanaya menghadapi situasi yang semakin kompleks dan menantang ini. Dalam kekacauan yang memuncak, Kanaya tetap berada di tengah kerumunan yang marah dan bingung, terus berdoa dan berharap bahwa Allah akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya dan membebaskannya dari segala fitnah yang menimpanya. Setelah kerusuhan besar yang terjadi selama hukuman ketiga, tekanan dari penonton yang marah memaksa pengadilan untuk mempertimbangkan kembali kasus Kanaya dan menggelar sidang ulang yang lebih adil dan transparan. Pada sidang ulang tersebut,
Para saksi yang sebelumnya memberikan kesaksian palsu mulai menunjukkan ketidakkonsistenan dalam cerita mereka, membuat kredibilitas mereka dipertanyakan oleh hakim dan warga yang hadir. Ustaz Harun bersama timnya dari Kedutaan Besar Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan bukti-bukti baru yang menunjukkan bahwa Kanaya tidak bersalah dan bahwa tuduhan terhadapnya adalah hasil fitnah semata. Mereka juga menyajikan rekaman CCTV yang menunjukkan Kanaya berada di tempat lain saat perhiasan tersebut hilang, membuktikan bahwa ia tidak mungkin terlibat dalam pencurian tersebut. Pengadilan yang kini dipenuhi dengan bukti baru mulai mempertimbangkan ulang keputusan sebelumnya. Sementara para penonton yang hadir merasa lega namun juga tetap waspada terhadap potensi manipulasi lebih lanjut. Namun, pihak majikan yang masih keras kepala dan tidak mau mengakui kesalahan mereka berusaha untuk mempertahankan tuduhan dengan menghadirkan saksi-saksi baru yang ternyata juga memiliki motif tersembunyi untuk menjatuhkan Kanaya. Di tengah persidangan, beberapa warga yang sebelumnya mendukung majikan kini mulai menyadari bahwa mereka telah salah menilai Kanaya, dan mulai bersikap mendukungnya dengan memberikan kesaksian yang mendukung keadilan. Ustaz Harun terus mendorong pengadilan untuk melihat kasus ini secara objektif dan adil, menekankan pentingnya prinsip kejujuran dan integritas dalam menjalankan hukum Islam. Dengan bukti-bukti yang semakin menguat dan saksi-saksi yang mulai mundur dari tuduhan awal, pengadilan akhirnya menyadari bahwa Kanaya adalah korban fitnah yang tidak bersalah. Putusan pengadilan pun berubah secara drastis, membebaskan Kanaya dari semua tuduhan dan menyatakan bahwa hukuman-hukuman sebelumnya adalah hasil dari manipulasi dan ketidakadilan yang harus segera diperbaiki. Setelah putusan pengadilan yang membebaskan Kanaya, Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh segera mengintervensi kasus ini dengan mengirimkan pengacara dan tim hukum untuk memastikan bahwa hak-hak Kanaya terpenuhi dan keadilan benar-benar ditegakkan. Tim kedutaan melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus ini, menemukan bukti bahwa majikan Kanaya telah melakukan manipulasi dan rekayasa bukti untuk menjatuhkan fitnah terhadapnya. Mereka juga berkomunikasi dengan pihak berwenang lokal untuk memastikan bahwa majikan Kanaya diadili sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak lagi dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pekerja asing. Pengacara dari Kedutaan Besar Indonesia juga membantu Kanaya dalam proses pemulihan hukum dan memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan setelah melalui pengalaman traumatis tersebut. Kasus ini segera menarik perhatian media lokal dan internasional, menjadikannya sorotan publik dan memicu diskusi tentang perlindungan hak-hak pekerja asing di Timur Tengah. Dengan dukungan kedutaan, Kanaya juga mendapatkan bantuan untuk membangun kasus hukum yang kuat terhadap majikannya, memastikan bahwa ia mendapatkan kompensasi yang layak atas fitnah yang dialaminya. Selain itu, kedutaan juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi hak asasi manusia untuk meningkatkan kesadaran tentang perlunya perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran di negara-negara seperti Arab Saudi. Ustaz Harun dan komunitas Muslim di Riyadh turut berperan aktif dalam mendukung Kanaya, mengorganisir doa bersama dan memberikan dukungan sosial untuk membantunya pulih dari trauma yang dialaminya. Dengan bantuan dari kedutaan dan komunitas setempat, Kanaya mulai merencanakan langkah-langkah untuk kembali ke Indonesia dengan aman, membawa serta pengalaman dan hikmah yang didapatkan selama berada di tanah rantau. Akhirnya, setelah melalui proses hukum yang panjang dan penuh tantangan, Kanaya dinyatakan tidak bersalah dan mendapatkan kompensasi yang sangat besar sebagai bentuk pertanggungjawaban dari majikannya yang telah melakukan kejahatan serius. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Indonesia, terungkap bahwa majikan Kanaya memiliki hubungan gelap dengan beberapa pihak yang terlibat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di wilayah tersebut. Bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa majikan tersebut sengaja menciptakan situasi fitnah terhadap Kanaya untuk menutupi jejak kejahatan lain yang lebih serius yang sedang dia jalankan. Selain itu, ditemukan juga dokumentasi yang membuktikan bahwa majikan telah merekrut pekerja asing sebelumnya dengan janji-janji palsu, namun kemudian memperlakukan mereka dengan tidak adil dan bahkan melakukan kekerasan bila mereka menolak permintaan tidak senonoh. Penyelidikan ini juga mengungkap bahwa majikan memiliki koneksi dengan pejabat lokal yang korup, yang memfasilitasi perlakuan tidak adil terhadap pekerja asing demi keuntungan pribadi mereka. Dengan bukti-bukti tersebut, Kedutaan Besar Indonesia mengajukan tuntutan hukum yang lebih serius terhadap majikan Kanaya, termasuk dakwaan atas pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan. Pengadilan setempat yang sebelumnya dipengaruhi oleh majikan kini mulai menyadari betapa dalamnya korupsi dan manipulasi yang terjadi, dan mulai mengadakan sidang secara lebih transparan dan objektif.
Beberapa saksi yang sebelumnya memberikan kesaksian palsu kini bersedia untuk mengaku dan memberikan informasi yang dapat membantu membongkar jaringan korupsi yang melibatkan majikan Kanaya. Seiring berjalannya waktu, kasus ini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan terhadap pekerja migran, menginspirasi banyak orang untuk berdiri bersama dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Kanaya, meskipun telah dinyatakan tidak bersalah, tetap merasakan dampak trauma dan penderitaan yang dialaminya. Namun dukungan dari keluarga, kedutaan, dan komunitas memberinya kekuatan untuk terus maju. Akhirnya, fakta yang terungkap tidak hanya membersihkan nama Kanaya, tetapi juga membuka mata banyak pihak tentang perlunya reformasi dalam perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pekerja asing di Timur Tengah. Tidak lama setelah kebenaran terungkap dan majikan Kanaya diadili, keluarga majikan mulai mengalami serangkaian kejadian aneh dan tidak biasa yang menimbulkan kecurigaan di antara mereka. Harta kekayaan yang mereka miliki tiba-tiba mulai mengalami penurunan drastis, dengan aset-aset penting yang hilang tanpa jejak dan bisnis mereka mengalami kerugian besar secara mendadak. Selain itu, anggota keluarga majikan juga mulai jatuh sakit dengan penyakit misterius yang tidak dapat diobati, menambah tekanan dan ketakutan di antara mereka. Beberapa anggota keluarga mulai mengalami mimpi buruk dan halusinasi yang membuat mereka merasa dihantui oleh sesuatu yang tak terlihat, memperkuat keyakinan bahwa ada azab Allah yang menimpa mereka. Di tengah kebingungan dan kepanikan, mereka mulai mencari nasihat dari para ahli sihir dan dukun setempat. Namun tidak ada yang dapat menjelaskan atau mengatasi kejadian aneh yang menimpa mereka. Keluarga majikan pun mulai terpecah belah, dengan beberapa anggota yang mulai menyesali tindakan mereka dan menyadari bahwa kejahatan mereka kini membawa malapetaka bagi diri mereka sendiri. Komunitas sekitar juga mulai membicarakan tentang keajaiban yang terjadi pada majikan Kanaya, melihat ini sebagai bukti bahwa Allah telah membalas perbuatan jahat mereka dengan adil dan tegas. Dalam pertemuan keluarga yang semakin panas, salah satu anggota keluarga akhirnya mengakui bahwa semua penderitaan yang mereka alami adalah akibat dari dosa-dosa dan kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Kanaya. Dengan pengakuan tersebut, keluarga majikan mulai berusaha untuk memperbaiki diri, meminta maaf secara terbuka kepada Kanaya dan komunitas, serta berjanji untuk tidak lagi melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap orang lain. Kejadian ini menjadi pelajaran besar bagi banyak orang di sekitar mereka, menunjukkan bahwa Allah tidak akan membiarkan kejahatan dan ketidakadilan tetap tanpa hukuman, serta pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam setiap tindakan. Mendengar tentang keadilan yang akhirnya ditegakkan dalam kasus Kanaya dan azab yang menimpa keluarga majikannya, Raja Arab Saudi memutuskan untuk turun tangan secara langsung untuk memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan dan tidak ada kekuatan yang menyalahgunakan kekuasaannya. Raja mengirim utusan khusus untuk bertemu dengan Kanaya dan keluarganya, menawarkan permintaan maaf atas kejadian yang telah menimpa mereka dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, Raja juga memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus-kasus serupa yang melibatkan pekerja asing, berkomitmen untuk memberantas praktik-praktik korupsi dan ketidakadilan di tingkat tertinggi. Sebagai bentuk kompensasi atas penderitaan yang dialami Kanaya, Raja Arab Saudi memberikan kompensasi finansial yang sangat besar, sekaligus menawarkan kesempatan untuk memperbaiki reputasi dan masa depan Kanaya dengan berbagai bantuan sosial. Penghargaan khusus pun diberikan kepada Ustaz Harun dan tim Kedutaan Besar Indonesia yang telah berjuang keras untuk membela Kanaya, mengakui kontribusi mereka dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Raja juga mengadakan pertemuan khusus dengan para pemimpin komunitas Muslim di Riyadh, menekankan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja migran dan menjamin bahwa tidak ada lagi yang akan menjadi korban fitnah atau ketidakadilan. Selain itu, Raja memerintahkan pembentukan badan khusus yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa semua pekerja asing diperlakukan dengan adil dan mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan hukum Islam yang benar. Tindakan tegas Raja ini tidak hanya membawa keadilan bagi Kanaya, tetapi juga memberikan pesan kuat kepada seluruh masyarakat bahwa kejahatan dan ketidakadilan tidak akan dibiarkan tanpa hukuman, serta pentingnya menjaga integritas dalam setiap tindakan. Reaksi positif dari masyarakat lokal dan internasional pun mengalir, memuji tindakan Raja yang bijaksana dan adil, serta berharap bahwa langkah-langkah ini akan membawa perubahan positif bagi perlindungan hak-hak pekerja migran di masa depan. Dengan intervensi Raja yang bijaksana, kasus Kanaya menjadi simbol harapan dan keadilan, menunjukkan bahwa dengan keimanan, keteguhan hati, dan dukungan dari orang-orang baik,
kejahatan dan fitnah dapat diatasi dan dihapuskan dengan penuh hikmah Islami. Setelah seluruh proses hukum selesai dan keadilan ditegakkan, Kanaya akhirnya dipersilakan untuk kembali ke Indonesia dengan hormat, membawa serta pengalaman dan hikmah yang telah diperolehnya selama berada di Riyadh. Kedutaan Besar Indonesia mengatur perjalanan baliknya dengan segala fasilitas, memastikan bahwa Kanaya tiba di tanah air dalam keadaan yang aman dan nyaman setelah melewati masa-masa sulit yang panjang. Sesampainya di Indonesia, keluarga Kanaya menyambutnya dengan penuh haru dan kebahagiaan, merayakan kepulangannya yang telah lama dinantikan dengan pelukan hangat dan doa-doa syukur. Masyarakat setempat juga memberikan sambutan hangat, menghargai keteguhan hati Kanaya dalam menghadapi ujian dan fitnah yang menimpanya, menjadikannya sebagai inspirasi bagi banyak orang. Dengan kompensasi yang sangat besar yang diterimanya, Kanaya memutuskan untuk membangun sebuah panti asuhan di kampung halamannya, sebagai bentuk syukur dan kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Panti asuhan tersebut tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak yatim piatu, membantu mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ustaz Harun dan timnya juga ikut hadir dalam acara kepulangan Kanaya, memberikan dukungan spiritual dan memastikan bahwa Kanaya dapat melanjutkan hidupnya dengan penuh keberkahan dan kedamaian. Media lokal meliput kisah kepulangan Kanaya secara luas, mengangkat cerita perjuangannya sebagai contoh nyata bahwa keadilan dan kebenaran akan selalu menang meski menghadapi rintangan yang besar. Kanaya, meskipun telah melalui banyak penderitaan, tetap rendah hati dan penuh syukur, menyadari bahwa semua yang telah dialaminya adalah bagian dari ujian dan pembelajaran yang berharga dalam hidupnya. Dengan tekad yang kuat dan hati yang bersih, Kanaya melanjutkan hidupnya di Indonesia, terus beribadah dan bekerja keras untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, sembari tetap mengingat dan berdoa atas semua yang telah dilaluinya. Kisah Kanaya yang penuh liku dan perjuangan di Riyadh menjadi pelajaran besar bagi masyarakat lokal dan internasional tentang pentingnya keadilan, integritas, dan keimanan dalam menghadapi cobaan hidup. Banyak orang yang terinspirasi oleh keberanian Kanaya untuk tetap teguh dalam iman dan kebenaran meskipun menghadapi fitnah dan ancaman serius, menjadikannya teladan bagi generasi muda. Komunitas Muslim di Indonesia dan Arab Saudi belajar dari kasus ini untuk lebih memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran, memastikan bahwa tidak ada lagi yang menjadi korban ketidakadilan yang serupa. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait pun meningkatkan upaya untuk memperbaiki regulasi dan mekanisme perlindungan hukum bagi pekerja asing, berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang didapat dari kasus Kanaya. Ustaz Harun dan para tokoh agama lainnya mengadakan ceramah dan diskusi tentang pentingnya menjaga integritas dan kejujuran, serta selalu berpegang pada prinsip-prinsip Islam dalam setiap tindakan. Kanaya sendiri sering diundang untuk berbicara di berbagai acara dan seminar, membagikan pengalaman dan hikmah yang diperolehnya sebagai bentuk inspirasi dan motivasi bagi banyak orang. Kisah ini juga mengajarkan bahwa Allah selalu melihat dan mengetahui segala perbuatan, serta memberikan keadilan kepada setiap hambanya sesuai dengan amal dan niat mereka. Banyak orang yang sebelumnya ragu akan keadilan sistem hukum kini mulai mempercayai bahwa dengan doa, keteguhan hati, dan usaha yang sungguh-sungguh, kebenaran akan selalu terungkap. Selain itu, kisah Kanaya juga memperkuat keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya yang tidak bersalah mengalami penindasan dan fitnah tanpa pertolongannya. Dengan segala pelajaran yang diajarkan oleh Allah melalui kisah ini, masyarakat menjadi lebih bijak, peka terhadap ketidakadilan, dan selalu berusaha untuk menjaga kejujuran serta integritas dalam setiap aspek kehidupan. Dengan kompensasi yang diterimanya, Kanaya membangun sebuah panti asuhan di kampung halamannya yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak yatim piatu. Panti asuhan tersebut menjadi tempat yang penuh kasih dan perhatian, di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung, memberikan mereka peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kanaya juga mengadakan berbagai program sosial dan pelatihan kewirausahaan di panti asuhan tersebut, membantu anak-anak untuk mengembangkan keterampilan yang dapat mereka gunakan di masa depan. Selain itu, Kanaya sering mengunjungi panti asuhan untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada anak-anak, berbagi cerita tentang perjuangannya dan bagaimana keimanan membantunya melewati masa-masa sulit. Ia juga bekerja sama dengan berbagai organisasi lokal untuk memperluas jangkauan bantuan dan memastikan bahwa semakin banyak anak yang dapat terbantu melalui panti asuhan tersebut. Dengan dukungan dari keluarga dan komunitas,
Kanaya berhasil membangun jaringan dukungan yang kuat untuk panti asuhan, memastikan bahwa operasionalnya berjalan lancar dan berkelanjutan. Pengalaman traumatis yang dialami Kanaya juga membuatnya lebih menghargai kehidupan dan keberkahan yang diberikan Allah, mendorongnya untuk terus beribadah dan memperkuat hubungan spiritualnya. Kanaya juga terlibat dalam berbagai kegiatan amal dan sosial, menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membantu mereka yang membutuhkan dan memperluas pengaruh positifnya di masyarakat. Masyarakat sekitar juga mulai melihat Kanaya sebagai figur yang inspiratif dan dermawan, memberikan dukungan dan apresiasi atas semua yang telah dilakukannya untuk membantu anak-anak yatim piatu. Dengan segala pencapaian dan kontribusinya, Kanaya melanjutkan hidupnya dengan rendah hati dan penuh syukur, menyadari bahwa semua keberhasilan yang diraihnya adalah hasil dari pertolongan Allah dan kerja kerasnya sendiri. Beberapa tahun setelah kepulangannya, Kanaya mulai menghadapi ancaman baru dari pihak keluarga mantan majikannya yang masih menyimpan dendam dan ingin membalas perlakuan tidak adil yang pernah mereka lakukan. Ancaman tersebut datang dalam bentuk pesan anonim yang menakutkan dan beberapa percobaan sabotase terhadap panti asuhan yang dibangunnya, membuat Kanaya merasa kembali terancam dan waspada. Meskipun menghadapi ujian baru ini, Kanaya tetap tegar dan berpegang pada iman, meyakini bahwa Allah akan membantunya mengatasi setiap rintangan yang menghadang. Ia segera melaporkan ancaman tersebut kepada pihak berwajib dan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan hukum yang diperlukan. Ustaz Harun kembali berperan penting dalam membantu Kanaya, memberikan nasihat dan dukungan spiritual serta membantu mengorganisir komunitas untuk melindungi Kanaya dari ancaman yang ada. Selain itu, komunitas lokal dan para relawan dari berbagai organisasi juga ikut membantu, memastikan bahwa Kanaya dan panti asuhannya tetap aman dan terlindungi dari segala bentuk ancaman. Kanaya juga meningkatkan keamanan di panti asuhan, memasang sistem pengawasan yang lebih canggih dan memastikan bahwa semua penghuni dan staf merasa aman dan terlindungi. Di tengah perjuangan ini, Kanaya tidak pernah menyerah dan terus berdoa, meminta kekuatan dan perlindungan dari Allah untuk menghadapi setiap ujian yang datang. Meskipun situasi semakin menantang, Kanaya tetap fokus pada misinya untuk membantu anak-anak yatim piatu, tidak membiarkan ancaman tersebut menghalangi niat baik dan kebaikan yang ingin ia sebarkan. Dengan dukungan penuh dari keluarga, komunitas, dan keimanan yang kuat, Kanaya berhasil mengatasi ancaman tersebut, membuktikan bahwa keteguhan hati dan kepercayaan kepada Allah dapat mengalahkan segala rintangan dan kejahatan. Setelah berhasil mengatasi ancaman baru yang datang dari keluarga mantan majikannya, Kanaya merasakan kedamaian dan keberkahan dalam hidupnya, menyadari bahwa Allah telah membimbingnya melalui setiap ujian dengan penuh hikmah. Raja Arab Saudi, yang sebelumnya telah membantu Kanaya, kembali mengirimkan ucapan selamat dan penghargaan atas keberanian dan keteguhan hatinya dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Dengan keadilan yang telah ditegakkan, majikan Kanaya yang bersalah pun menghadapi konsekuensi yang setimpal atas perbuatannya, memastikan bahwa kejahatan dan ketidakadilan yang dilakukannya tidak dibiarkan tanpa hukuman. Kanaya terus mengembangkan panti asuhan yang telah dibangunnya, memperluas layanan dan program-programnya agar lebih banyak anak yatim piatu yang dapat terbantu dan mendapatkan pendidikan yang layak. Ia juga menjadi mentor dan pembicara publik, berbagi pengalaman dan hikmah yang diperolehnya untuk menginspirasi orang lain dalam menghadapi tantangan dan menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari. Komunitas internasional mulai mengakui kontribusi Kanaya dalam memperjuangkan hak-hak pekerja migran dan meningkatkan kesadaran tentang perlindungan hukum yang lebih baik bagi mereka, menjadikannya figur yang dihormati di berbagai forum. Dengan segala pencapaian dan keberhasilannya, Kanaya merasa bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna, membimbingnya untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat dengannya. Kisah Kanaya menjadi legenda di kampung halamannya, diceritakan dari generasi ke generasi sebagai contoh nyata bahwa keadilan dan kebenaran akan selalu menang, serta pentingnya berpegang pada iman dan kejujuran. Di akhir hidupnya, Kanaya merasa puas dan bahagia, mengetahui bahwa perjuangannya telah membawa perubahan positif tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi banyak orang di sekitarnya. Dengan keyakinan bahwa keadilan Allah adalah abadi dan bahwa setiap amal baik akan mendapatkan balasan yang setimpal, Kanaya meninggalkan dunia ini dengan damai, meninggalkan warisan yang penuh hikmah dan inspirasi bagi generasi mendatang.